pinter-pinter, tapi pinter itu yang paling hebat adalah pinter yang hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nampak amal tidak hanya untuk pinter. Sayyidina Ali karramallahu wajah mengerjakan audha'ul ilmi ma waqafa 'ala lisan, paling rendah-rendahnya ilmu, hina-hina ilmu adalah ilmu yang hanya berhenti pada lisan. Wa arfahu ma dhahara 'alal jawari wal arkan, tapi mulia, tinggi-tinggi derajatnya ilmu adalah yang nampak sekali di tubuh kita, organ tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Wis kandukan ilmu akeh ora tahu katon ibadah, iki ilmu sing sangat rendah. Tapi jika dibarengi dengan ibadah berarti ilmu niku ilmu ingkang manfaah aliyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin wa bassara basairal musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid-din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Al-qail man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taftahu lana biha abwabar ridha taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wa ta'sir wa takun lana biha waliyya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Hadarat al-muhtaramin sadatina al-aluyyin, kepada para habaib, para cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tentu kaulah hormati, kau muliakan, saha kaulah derek nyadong doanipun berkahipun. Muga-muga kaulah lan panjenengan sedaya ingkang hadir, para santri diparing barokah umuripun, panjang umuripun. Amin Allahumma amin. Wa nahsu bidzikri tahiyyat panjenenganipun mudiru hadzal ma'had, panjenenganipun samahatul ustaz ad-da'i ilallah Al-Habib Saleh bin Ali bin Hasan Al-Attas mata'anallah bitul hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada segenap para asatidz, para pengurus pondok pesantren Ribat Nurul Hidayah, engkang semoga selalu dikasihani oleh Allah Ta'ala, sebab Anda punya jasa besar untuk membantu keberadaan pondok pesantren yang dipimpin oleh beliau Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas. Mudah-mudahan semua diberi barokah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat para wali santri sedanten, hadirin para santri-santri ingkang tansah kula muliaken, singkat mawon. Alhamdulillah dalu menika kawula saged sowan ngawonten ngarsa panjenengan sedaya. Niki menika hanya tata amri Habib Saleh nderekaken mawon kelanten piyambake nggih kula kedah medang kula medang, kula ken lungguh-lungguh, kula ken sanjang kula nderek sanjang. Ngoten nggih. Muga-muga angsal ridhonipun Allah Taala. Segede modal kangge para wali santri. Sering sekali saya itu melihat ada satu kebun. Ternyata dua kebun ini berbeda, tanahnya yang satu subur, yang satu tidak. Betul ditanam benih yang bagus, yang menanam pun ahli, tes, tumbuh besar dan hasilnya baik. Tapi kenapa yang satu ini ditanam dengan benih yang bagus, yang nanam pun ahli, namun ternyata tidaklah menjadi subur, bahkan kadang mati. Pun begitu pula para santri, kadang di tempat yang sama, di pengasuh yang sama, tapi kenapa terjadi beda hasilnya? Jangan-jangan ini kurang subur hatinya. Maka dari itu monggo kula panjenengan sedaya menyuburkan ati kula sampeyan kabeh para santri. Di antawisipun kados pundi?
Kula mau sebut kitab namanya Mawsu'atul Khutbah wal Mursyidin. Min haqqil waladi ala walidahi thalathatun. Hak dan kewajiban pun tiang sepah dumateng putranipun paling minim menika wonten 3 macam. Ayu samiyahu bismin hasanin indal wiladah. Tiang sepah berkewajiban nyukani asma dateng putranipun dengan nama ingkang bagus setunggal. Ingkang kaping kali wa yu'allimahul ilm wa yu'allimahul qur'ana wal ilma wal adabah. Tiang sepah berkewajiban mengajari anak Al-Qur'an, ilmu pengetahuan agama dan akhlakul karimah, beretika ingkang sahih. Sing nomor 3 ayyahtatinahu, jika laki-laki berkewajiban tiang sepah menika nggih menghitankan putranipun. Menika ingkang badhe kula aturaken mangke ingkang kaitanipun khususipun kalian ilmu. Namung kangge awal kula ndherekaken apa dawuhipun nggih menika patur ulama nyandang mekaten termasuk dawuhipun Kanjeng Nabi. Apa punya pengaruh? Lah niki. Nama niku pengaruh napa mboten? Namun ningali dalam satu riwayat nama niku berpengaruh. Kula mbaos riwayatipun Sa'id ibn Musayyib. Menika an Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu an piyambake menika sanjangaken. Piyambake sanjang. An Sa'id ibn al-Musayyib. An abihi anna abahu, berarti mbahnya niki. Anna abahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita Sa'id bin Musayyib menika sanjang matur pilih mbahipun menika seorang sahabi sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sasampunipun sowan Kanjeng Nabi langsung menanyakan identitasnya. Begitu assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Langsung ditanya identitasnya. Identitas yang pokok adalah nama. Mas muka, siapakah namamu? Niki belajar bahasa Arab niki. Wa ana ma aqdir an atakallama bil ghatil arabiyyah illa qalil. Masyaallah. Lah niki hadirin rahimakumullah. Niki langsung ditakleti, mas muka. Jawab, ismi Hazan ya Rasulullah. Nama saya Hazan. Hazan niku susah. Ya Allah, siapa sih orang yang hidupnya pengen susah? Wonten apa mboten? Mboten. Begitu Kanjeng Nabi mendapatkan jawaban Hazan, langsung lah al-an anta Sahal, sekarang saya ganti nama Anda Sahal. Sahal apa artinya? Artinya mudah. Memang betapa sulitnya. Bagaimana tidak susah? Begitu masuk kelas, seorang mudarris ustaz langsung yasrah darsahu, menjelaskan pelajarannya. Setelah menjelaskan pelajarnya, walakin hadzal walad balidun laisa bifatinin, ternyata akalnya cekak, pendek, tumpul, tidak berkembang. Begitu memahami sangat sulit. Jaa Zaidan, salah apa benar gue? Lah niki hadirin rahimakumullah, sulit. Niki bagaimana tidak susah? Sulit untuk mendapatkan pelajaran. Yang kedua, jika sudah ternyata dari pondok lulus, cari usaha, mencari uang untuk kepentingan keluarga, ternyata sulit mendapatkan rezeki. Barang giliran balik sing Jakarta, alhamdulillah ispain bojo. Barang bojo tersulit mendapatkan jodoh. Angel apa boten? Wis hazin terus, susah terus nih uripe. Maka Kanjeng Nabi menyatakan anta al-an Sahal, sekarang saya ganti nama Anda Sahal. Dijelaskan kali gurune, mudah mencerna pelajaran. Di giliran pan luru rezeki, mudah mendapatkan rezeki. Barang balik empondok pan bojo turun ngomong pitu jejeran kabeh wadon kabeh. Alhamdulillah. Niki hadirin rahimakumullah. Lah niki apa jawabannya? Orang yang namanya Hazan tamu tersebut qala ya Rasulullah ma ughayyiru isman sammanihi abi. Kula mboten badhe mengganti nama saya biar Hazan tetap Hazan. Ternyata mendapatkan anak.
Setelah mendapatkan anak sampai cucu, dirasakan oleh sang cucu. Rupanya Sa'id bin Musayyib menyatakan mazalatil huzunah fina ba'du. Setelah bapak saya diganti nama Sahal tidak mau, ternyata kesusahan sampai hari ini menimpa kepada anak cucunya. Lah ini berarti pengaruh. Gini apa watan? Nah ini mulanya diganti dengan nama ingkang sahih. Al-Imam Sayyidina Maulana Al-Qutb Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang di Holi itu bapaknya itu setelah hamil besar, kalau nanti keluar laki-laki akan saya beri nama Umar kama abuhu, seperti bapaknya Habib Tahir bin Umar. Kalau punya anak namanya Umar bin Tahir bin Umar, kepengennya demikian. Namun apa yang terjadi setelah lahir? Ini lahir sang abahnya tidak ada di rumah, tapi di satu wadi namanya Amdin, lembah Amdin. Tidak ada orang datang sana tengah malam. Paling-paling nanti pagi akan memberikan kabar berita. Soalnya jauh dan gelap sekali. Akhirnya ternyata datang tidur Faru'a Jaddahul A'dham Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu, dan menyampaikan berita, yuladu laka waladun wa ismuhu Muhammad. Hadirin rahimakumullah, niki durung anak wong sing memberikan berita, yang langsung memberikan berita lebih dulu adalah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, dan menyebutkan asmanya. Malam ini yuladu laka al-lailah waladun wa ismuhu Muhammad at-Tahir. Lah niki dari yang mulanya asmanya rencana namanya Umar, tidak. Apa kata Nabi? Muhammad, maka yusammihi bi Muhammad, maka diberi namanya sinten? Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Ingkang kaping kalih kula nderek maos wonten kitab namine Makarimul Akhlak. Salah satu nipun tiyang niku usaha ben atinipun lare menika subuh dadi wong saleh, di antawisipun menika perlu di napa kula sampean kabeh wasilah nggih kelawan fasta'inu bisabri wassalah. Biasanipun tiyang menika anggere duwe kebutuhan menika kula sampean kabeh jaluk marang Allah. Wasilahipun bisabri bisomi, dengan puasa, au bisalah atau salat namanya salat hajat. Salat hajat niki diaturi wonten kitab Makarimul Akhlak niku kawan rakaat. Rakaatul ula ba'dal Fatihah, rakaat ingkang pertama ba'dal Fatihah maos ayat. Ayatipun napa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rakaatus tsaniyah ba'dal Fatihah, rakaat ingkang kaping kali ba'dal Fatihah mos malih ayat. Ayatipun napa? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Apal napa dereng? Tentu sampun apal. Ingkang kaping 3 ba'dal Fatihah mos Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rakaatus rabi'ah ba'dal Fatihah mos malih setunggiling ayat. Ayatipun napa menika? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَال مُسْلِمِينَ. Niki hadirin rahimakumullah, itu penting. Mangke sampai merasakan. Andai kata nggih ngomong tapi mboten sekeco. Biasa diwaosaken sholawat, lare disukani pendidikan pun sakit, mangke tiba-tiba kadang-kadang datang, bah saya tadi malam ketemu beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diajak. Mangke putra putri sampeyan saken merasakan nembe senenge pol. Kadang menyampaikan datang, bah
aku ketemu Nabi Ibrahim. Niki anak-anak bisa mekaten masih kecil. Kenapa? Ternyata anaknya menika betul-betul oleh bapaknya menika diberi doa ingkang kathah, dicurahan doa sehingga tanahipun alias atinipun menika subur. Muga-muga putra-putri kula panjenengan saya lebih-lebih para santri menika Allah taala dadosaken lararing yang saleh insyaallah dalam bimbingan beliau Mudirul Ma'had panjenenganipun guru kula panjenengan Soyal Habib Saleh bin Ali insyaallah dari semua saleh kabeh amin ya rabbal alamin. Ingkang sak terusipun iki bab ilmu ben boten panjangan. Wa ayyu'allimahul ilma wa yu'allimahul qur'ana wal ilma wal adabah. Tiang sepah berkewajiban mulangi putranipun Al-Qur'an wal adab wal ilma lan pengetahuan agama. Menika kula ringkas jadi satu. Niki cerita ilmu. Di antasipun dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burika fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Wa tamali Allah Ta'ala dawuh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ngeten niki. Pertama, cerita bab ilmu. Kula maos niki wonten kitab namine Kawakibud Durriyah fi sadati sufiyah. Fi tarajimi sadati sufiyah. Kula maos wonten tiyang namine Bahlul. Hukiya annal Bahlul bainama dzata yaumin piyambake sanjang annahu qol piyambake sanjang si sinten Hukiya anna Bahlul qol bainama ana dzata yaumin fi ba'di syawari'il Basrah bisibyanin yal'abuna bil lawzi wal jas fa idzan bisabiyyin yang duru ilaihim wa yabki. Ceritanya mekaten niki cerita bab ilmu. Syekh Bahlul pada satu saat wonten kota Basrah jalan. Tiba-tiba seberang jalan sana bisibyanin yal'abuna bil lawzi wal jas. Ternyata anak-anak sudah bermain. Los niku kados napa namine los niki kelapa, tapi mungkin ada bedanya buat main bola-bolanan. Tulan. Ya Allah, ramai sekali anak-anak. Tiba-tiba melihat sebelah faidan bisobiyin, ada seorang anak laki-laki yang duru ilaihim, memandang kepada mereka yang sedang bermain, wayabki, nangis. Setelah menangis, ya Allah, Syekh Bahlul langsung menghampiri, nangis, jangan-jangan dia tidak bisa bermain dengan mereka karena dia tidak punya los wal jos. Mada tabki, kenapa kamu menangis? Ashtari laka minal laus wal jos matal abu bihi masibyan. Saya berikan kepada kamu, saya belikan kepada kamu jos wal laus agar kamu bisa bermain dengan mereka. Dikira anak ini begitu mendapatkan omongan dari orang ini, tawaran ini akan senang. Ternyata langsung fayarfa'u basarahu ilayya. Jadani Syekh pun pandangan matanya langsung ditujukan kepada saya, melotot, langsung sanjang, ya qalilal aqli, he orang yang pendek akalnya, ma lillahi khuliqna, kami diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan untuk bermain. Kaget. Walimada khuliqna, terus kalau tidak untuk bermain, untuk apa kami diciptakan oleh Allah Ta'ala? Khuliqna lil ilmi wal ibadah, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mencari ilmu wal ibadah. Langsung, min aina laka hadha, dari mana kamu mendapatkan ilmu ini? Qala min qoulihi ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abathau wa annakum ilaina la turja'un. Hebat, langsung Allah kaget. Anak kecil ngerti hidup ini tidak untuk bermain, tapi hidup ini untuk
Khuliqna lil ilmi wal ibadah, untuk mencari ilmu wal ibadah. Hadirin rahimakumullah. Kalau sudah mendapatkan ilmu, Allah Ta'ala janji yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimana? Sampai yang sakit ningali wonten kitabipun napa namine niki sejarahipun anu para fuqaha nggih. Diantawisipun Imam Subki iki sing sezaman wonten tiyang namine Al-Imam An-Nawawi, sinten Imam Nawawi radhiyallahu an, ya Allah wong kok duwe karangan sak monten katahe. Lah wonten Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, Adhkar An-Nawawiyah, Rawdatut Talibin, Syarh Muhadzab napa Al-Majmu'. Kathah sangat niki karanganipun. Namun beliau meninggal dunia dalam usia 46 tahun dan tidak sanggup untuk menikah karena takut akan terganggu ibadahnya, taatnya kepada Allah Ta'ala. Niki Al-Imam An-Nawawi. Setelah beliau meninggal dunia, ini ada dari negeri yang lain, Imam Subki tidak tahu kalau beliau itu sudah meninggal. Pengen ziarah karena dia itu mengidolakan, datang sinten Al-Imam An-Nawawi. Imam Subki langsung pergi. Dulu itu yang namanya ojek bukan ojek motor, tapi ojeknya ojek kuda atau unta. Akhirnya coba paman dalam, sampean tahu enggak yang namanya Desa Nawa? Oh iya tahu, di negeri di apa namanya Syriah sana. Iya. Akhir pun piyambake sudah tawar menawar jadi jalan. Akhirnya naik kuda, gelak. Lama sekali tanya, man ojek dalam, kamu tahu betul atau tidak? Ya Allah, bagaimana saya tidak tahu. Saya dulu itu pernah mengaji kepada Imam Nawawi. Pernah ngaji kepada Imam Nawawi. Betul. Ya Allah, kalau demikian mohon kamu turun. Kalau demikian saya turun. Langsung Syekh Imam Subki langsung turun dari kudanya dan mohon sang ojek untuk naik di atas kudanya. Saya mentu boten kula ora. Kamu manusia yang sangat mulia karena Anda sempat mengaji dan melihat beliau orang yang sangat mulia, Imam An-Nawawi. Orang kalau sudah melihat orang Nawawi, sohbatu ahlul khair yurithu fil qalbi. Kula wangsul malih wonten dawuh sohbatu ahli sholah yurithu fil qalbi as-sholah wa suhbatu ahli fasad yurithu fihi al-fasad. Sinten tiang kang bergaul kalian engkang wong-wong soleh, pasti di dalam hatinya tumbuh kesolehan, mendapatkan warisan kesolehan. Tapi jika orang itu suhbatu ahli fasad, ternyata orang bergaul dengan orang yang jelek, peranginya jelek, agamanya, yuritu fil fihi al fasad, maka meraskan di hatinya itu akan menjadi fasad agamanya. Madiru bergaul. Makanya dipaksa sampai yang naik. Akhirnya tukang ojek terpaksa naik dan yang menuntun Imam Subki gelek sampai kepada Desa Nawa. Setelah tanya di sana pengen ketemu, ternyata beliau ketufiyah, ternyata Imam Nawawi sampun nilar dunia. Ya Allah. Akhirnya takon, sudah saya ingin ke majlis taklimnya di mana? Ternyata di kota Damaskus. Akhirnya pun datang kota Damaskus, majlis taklim namanya Darul Hadith. Setelah sampai ke majlis taklimnya, beliau itu sholat di majlis taklimnya rata. Allahu Akbar. Pindah ke tempat yang lain sehingga sampai tiduran di sana. Alasannya wa fi daril hadithi latifu ma'nan usalli fi jawanibiha fa'awi la'alli anna amussa biharri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Hebatnya luar biasa. Sanjangipun syairnya niku membawakan syair niku wa fi daril hadithi latifu ma'nan, sudah punya makna yang sangat indah. Usalli fi jawanibiha fa'awi, langsung saya sholat di sana dan tiduran di sana. Saya ratakan. Alasannya apa? La'alli an amussa biharri wajhi, saya berharap wajah saya ini bisa terkena makanan massahu qadamun Nawawi, barangkali wajah saya itu menempel
bekas telapak kakinya Imam Nawawi. Sebab orang alim pasti akan membawa banyak barokah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin rahimakumullah. Kula maos terakhir niki. Maos dawuhipun Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuki. Waladul qalbi khairum min waladis sulbi. Anak asuh, anak santri yang diasuh oleh manusia ingkang saleh. Wa ismuhu Saleh bin Ali Al-Habib Saleh bin Ali. Niki tiang niku lamun sok kula maksud waladul qalbi khairum min sulbi anna waladul qalbi khairum min waladis sulbi. Anak didik, anak asuh dari orang soleh itu lebih baik daripada anak kandung. Alasannya lianna waladus sulbi yarithu dhahira. Angger yen anak kandung itu hanya mewarisi tirkatul majid al-dhahirah. Banda tinggalane wong tua sing nyata. Kados dene kalau dua punya tanah, tanahnya kalau sudah mati bapaknya diwaris oleh anaknya, mendapatkan warisan tanah. Kalau ternyata punya motor, warisannya motor. Kalau ternyata warisan gadai cuma kompor gas, warisannya kompor gas. Oh. Namun waladul qalbi irtuhu as-sarair. Kalau toh anak didik dari orang yang saleh, irtuhu as-sarair, warisannya adalah asrar. Paham ya? Warisan apa? Asrar. Insyaallah mereka para santri nggih, para thalabah wonten ingkang mriki insyaallah akan mendapatkan warisan dari Habib Saleh nggih, panjenenganipun nggih Maha Guru Habib Saleh dari beliau-beliau para guru-gurunya, insyaallah akan mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Satu contoh, kula memberikan contoh setunggal iki. Wonten Syekh namine Muhammad, madhabipun Al-Hanafi fil fikhi. Ja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki kepada Syekh Muhammad. Langsung piyambake sanjang, ya sayyidi, ana dzu ayalin, saya punya keluarga banyak. Namun sayang, nopo fakirul hal. Sekarang ini saya sedang fakir, tidak punya apa-apa. Alimni al-kimia, maka ajarlah saya ilmu kimia. Ilmu kimia ini dulu itu jauh berbeda dari sekarang. Apa sih? Ada orang begitu batu langsung diusap dengan tangannya, minta kepada Allah, tes, langsung fasoro dahaban, hajar soro dahaban, emas. Bahkan ada seorang yang punya seorang budak, budaknya itu ya Allah soleh, sehingga kalau dia itu kencing ke batu, maka batunya ada di emas. Maka oleh sang majikan, kamu sudah tidak usah kerja apa-apa, kerjanya cukup kencing saja. Karena kalau kencing cuma jadi apa? Jadi emas. Lah niki. Namun tengriki wonten boten tiyang datang teng wong soleh kayak yang pengin jadi wong sugih, wonten apa mboten? Sing gemien pun wonten. Lamun niki berarti pada niki. Namun sing sak monten niki sanjang. Gurunya Syekh niki Syekh Muhammad niki sanjang. Akim indana sanatan kamilatan. Anda harus mukim di tempat kami 1 tahun. Bisyarti annaka idza ahdathta tawaddata wa shallaita rak'atain. Namun syaratnya dalam 1 tahun jika Anda batal wudunya, alias Anda punya hadas, maka segera wudu. Kalau sudah wudu, fa shallaita rak'atain, langsung Anda sholat 2 rakaat. Dilakoni 1 tahun itu dawamul wudu. Kalau sudah batal langsung wudu. Kurang 1 hari langsung faja'ahu, datang. Ya Syekh, selesai besok. Naam, tuqdo hajatuka khodan. Besok hajatmu akan terlaksana. Alhamdulillah. Setelah 1 tahun persis datang kembali kepada gurunya. Sampai di sana gerak di hadapan gurunya, langsung gurunya sanjang. Apa?
kum imlah ma'al wudu. Sekarang penuhilah tempat wudu itu. Yeah. Akhirnya pun piyambake gelem ora gelem langsung nimba selara belum. Setelah ditarik gerak berat, ternyata mamluun bidzahab, ternyata dilihat isinya bukan air tapi dipenuhi dengan emas niki. Wah, kira-kira seneng napa mboten? Ya Syekh, al-an la yashuru fil qalbi la nastahihi sya'ratun wahidatun la nastahihi, saya tidak suka lagi walau sya'ratan wahidatan, sekalipun hanya satu helai rambut. Si kecintaan saya terhadap emas sudah tidak ada. Kata guru, kan orang seneng orang. Ya sudah, subah ilah makani, sekarang kembalikan lagi ke tempatnya, alias kembalikan ke sumur. Ceblung malih. Jari wong kene, ya Allah coba gawe mene bae ya, eman-eman. Ceblung malih belang. Barang pun mekatan irji ila baladik. Sekarang kamu pulang ke rumah. Wis ora seneng atine datang dunia, senenge akhirat. Barang waktu mereka langsung fada'an nasa ilallah. Langsung dakwah kepada manusia untuk ibadah kepada Allah, iman kepada Allah. Semua berhasil. Fanafa'a bihi wa hasala bihi naf'un katsirun, ternyata dia akan mendapatkan manfaat yang banyak. Ternyata berhasil. Niki sing asale seneng datang dunia sekarang dirubah jadi senenge akhirat. Inilah kimiyatus sa'adah, bukanlah kimia seperti yang terjadi batu jadi emas. Itu harganya sangat murah, tapi merubah manusia yang asalnya jahlun menjadi ilmin, al-jahil soro aliman menjadi anak yang alim. Seneng napa mboten? Berubah. Coba sampai ningali putra putri panjenengan sedaya, wow, sampun penampilan sampai terakhir mendapat syahadah, ada yang alfiyah dan sampai napa namine untuk wonten napa lulusan saking napa namine marhalah aliyah meniku sampun selesai. Niku menyenangkan sekali. Niki dirubah oleh panjenenganipun mudir hadal ma'had, panjenenganipun guru kula panjenengan sedaya Al Habib Saleh bin Ali Atos, merubah anak putra panjenengan sedaya dadi wong saleh-saleh kabeh. Alhamdulillah mendapat nasib batal aqidatul hafal aqidatul awam hadzul amriti hadzul alfiyah niku alhamdulillah bi barakatihi. Muga-muga kula sampeyan kabeh mendapat barokahnya. Makaten muga-muga mawon kula panjenengan sedaya khususipun kula mendapat berkahipun panjenenganipun Habib Saleh sehingga kula menika diparing panjang umur nggih. Dadi wong sing saleh atine datang Allah bukan untuk yang lain, sehingga hebatnya manusia kalau kita pinter pinter ya, pinter tapi pinter itu yang paling hebat adalah pinter yang hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan nampak amal, tidak hanya untuk pinter. Sayyidina Ali karramallahu wajah mengatakan audha'ul ilmi ma waqafa 'ala lisan, paling rendah-rendahnya ilmu, hina-hina ilmu adalah ilmu yang hanya berhenti pada lisan, wa arfahu ma dhahara 'alal jawari wal arkan, tapi mulia tinggi derajatnya ilmu adalah yang nampak sekali di tubuh kita, organ tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Wis kandukan ilmu akeh ora tahu katon ibadah, iki ilmu sing sangat rendah. Tapi jika dibarengi dengan ibadah berarti ilmu niku ilmu ingkang manfaah aliyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengatakan atur kaula nyuwun pangapunten husnul dumateng habaib lebih khusus malih dumateng panjenenganipun sahibu hadal ma'had Sayyid Samahdul Ustaz Al Habib Saleh bin Ali Atas. Mengatakan atur kaula lan hadirin sedaten hadza wal afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.